ketemu lagi sama Poika. Nah, seperti yang kalian lihat tadi tuh, suhu di Swedia itu udah mulai minus coy. Udah mulai minus berapa? 2,4 apa berapa tadi itu ya. Rumput-rumput juga udah pada apa namanya, jadi es. Jadi kalau ada yang nanya, apa udah winter belum? Belum, masih dingin-dingin empuk coy. Udah kayak ikan permen, dingin-dingin empuk. Permen apa itu ya? Lupa namanya, ikan permen apa. Sekarang rencananya nih Poika mau masak. Masak apa? Ceritanya hari ini Poika mau masak kangkung, tumis kangkung. Mau tahu nggak tumis kangkung Poika kayak apa? Makanya ikutin terus vlognya Poika ya. Dan sebelum Poika mulai, Poika minta kalian subscribe dulu nih channel Poika. Sebelah kiri apa sebelah kanan adanya tuh? Kiri kali ya, tuh subscribe tuh ya. Jangan lupa loncengnya juga tuh ya. Entar jadi kalau Poika live kalian tahu gitu, jadi bisa ikutan kita chat-chatan bareng gitu. Nah, sebelum Poika mulai juga sama apa tumisan kangkung, Poika mau ngasih tips nih. Gaya banget Poika ngasih tips. Jadi begini, Poika mau ngasih tips cara masak nasi apa beras gitu ya. Ngomongnya masak beras apa masak nasi. Pokoknya begitu baik. Cara masak nasi di panci. Kenapa? Karena kan kalau biasanya kalau kita masak di rice cooker itu kan kadang kebanyakan gitu kan ya, apa bagaimana begitu kan ya. Jadi kan Pak Ika juga sering ditinggal Bang Sabeni gitu, pergi dinas, kadang dia pergi 3 hari 4 hari. Jadi kalau masak banyak kayaknya malah mubazir gitu, jadi mendingan masak di panci baik. Nah, tips ini Poika dapetin dari manajer Poika waktu Poika kerja di Wendy's coy. Dulu tuh Poika kerja di Wendy's dulu tahun 2009. Namanya Pak Rudi. Halo Pak Rudi, kalau nonton ya. Masih inget Ika kagak Pak? Pak Rudiwan. Pokoknya dia yang ngajarin Poika gimana caranya masak nasi di panci begitu ya. Ya udah ikutin terus ya, bagaimana cara masak nasi di panci ala Poika. Oke, lanjut. Yuk, ini Poika udah siapin pancinya. Jadi Poika nyiapin panci biasa, ukuran biasa tuh. Poika rencananya masak 1 cup begini ya. Kita masukin ke dalam panci. Banyaknya jadi kayak segini banyaknya. Nggak banyak-banyak banget. Ini kita cuci berasnya. Saya biasanya cuci beras 2 kali. Nah, tips di sininya, coy. Ini airnya, berasnya kita ratain dulu, Berasnya kita ratain. Nah, udah rata begini, kita ukur airnya dengan cara pakai ruas jari. Nah, jadi permukaan di atas beras itu kira-kira seruas jari ini coy. Seruas jari ini, telunjuk ya. Jadi kita ukur dari atas berasnya ya, bukan dari bawah pancinya, tapi dari atas berasnya. Kita ratain. Udah rata begini, kita ukur sampai seruas jari telunjuk. Ini kurang sedikit, tambahin. Nah, tuh ya, kelihatan nggak sih? Tada, kelihatan nggak? Ntar saya zoomin deh. Tuh ya, seruas jari pas tengah-tengah. Di atas beras, bukan di bawah, dari bawah panci, di atas berasnya. Nah, kita taruh di atas kompor. Kita tutup. Terus panasnya itu kita masak dengan api sedang. Nomor 3 kita putar ke angka 7 atau 8 atau tengah-tengah 7, 8 juga nggak apa-apa. Tuh ya, 7 atau 8, kelihatan nggak? Kita tunggu dah sampai dia mulai mengering ya, mulai mengering. Nanti kalau airnya udah mulai sedikit, kita matikan kompor. Karena kompor kayak gini nih, mungkin ibu-ibu di Eropa juga pakai kompornya banyak yang sama ya, kompor
kompor listrik. Jadi kan kadang-kadang kan kalau kita makan ini masih ada panasnya gitu kan. Jadi panasnya itu ngebantu, sisa-sisa panas itu ngebantu buat bikin nasi matang. So, kita tunggu sampai airnya asap. Oke? Nah, coy, ini bahan-bahan kangkung yang mau Po Ika bikin. Jadi Po Ika udah siapin 1 bungkus kangkung. Ini kol buat nambahin biar banyakan dikit gitu. Ada telur, ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama daun salam. Oke? Nah, tips juga buat kalian yang beli kangkung di Asia, toko Asia, itu biasakan ujung-ujungnya itu dibuang, jangan dipakai. Karena yang saya dengar, katanya mereka itu nyelupin sesuatu di bawah ini biar dia freshnya lama gitu. Jadi buat kalian usahakan ya sekitar 7 cm lah ujungnya ini kita buang. So, batangnya. Ya, ini kangkung sama kolnya udah kita potong. Sekarang kita buat bumbunya, oke? Kita makan yuk. Mantap. Nah, nasinya udah kering tuh, udah bagus. Kita matiin kompornya. So, kita biarin berapa menit sampai dia bener-bener naik ke atas nasinya ya. Nah, Abang nanain cacingnya apa be? Nasi Po Ika udah jadi nih. Yuk kita lihat bareng yuk. Hasilnya apa gimana? Yuk. Yuhuu. Perfect. Tuh. Bagus jadinya. Tinggal kita aduk-aduk deh, kita ratain. Ya kan? Bagus. Yuhuu. Nah,
Ini dia sisanya nih yang kemarin Po Ika bikin. Jadi ini ayam Po Ika potong-potong, terus Po Ika gabungin pakai terong sama ceker. Po Ika balado, tapi karena cekernya udah habis jadi tinggal terong sama ayamnya doang nih. Kita makan bareng yuk sama kangkung. Sekarang waktunya Po Ika mukbang. Kali ini mukbangnya Po Ika nggak di live-in. Kita makan apa? Po Ika mau bikin videonya aja. Nih, nasi yang tadi kita masak. Masih anget coy, masih ngebul. Bul. Terus ini kangkungnya yang tadi kita masak. Nambah ini memakan kalau begini caranya. Terongnya sama ayam. Jadi nggak usah nyambel coy, ini udah pedes banget cabenya. Beneran dah. Porsi Po Ika. Makan, yuk. Terus juga tadi ada ini coy. Peyek. Iwa peye nasi jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mantap jiwa, coy. Jadi yang saya tahu nih ya, orang masak kangkung beda-beda. Ada yang pakai lengkuas, ada yang pakai saus tiram, ada yang pakai kecap. Jadi itu mah selera masing-masing mbak ya. Ntar kalau ada yang komen, kok nggak pakai ini, emang resep emak saya. Emak saya kalau masak kangkung ya begini baik. Cuma cabai bawang, salam, udah. Saya juga pernah nyobain masakan kangkungnya Ayomi, teman saya yang dia Tebor. Dia masak kangkung pakai lengkuas sama salam. Kalau saya pakai salam doang. Belum saya cobain, enak juga pakai salam. Pakai salam, pakai lengkuas. Terus ada lagi yang pakai kecap. Saya pernah nyobain juga. Cuma saya kedoyan pakai kecap. Waktu di rumah teman, di sini ibu-ibu di Swedia ngundang makan, dia kangkungnya pakai kecap. Saya kurang doyan. Manis. Terus ada lagi kangkung pakai saus tiram ya. Nah, itu enak juga tuh saus tiram. Nah, waktu saya di Indonesia saya makan tuh kangkung balacan di The Coast pakai terasi, buset, enak bener. Tadi ini pengen pakai terasi, cuma kayaknya dari kemarin makan terasi baik saya. Enak. Terongnya nih. Makan ya. 1, 2, 3. Terong favorit saya. Terong jengkol. Kayaknya jangan lupa. Mantap. Ngeri, nonton ya. Suapin ya? Suapin nggak? Ini suapin ya. Nih. Ke kangkung. Nih. Semangat. Mantap. Saya wakilin. Maklumin aja nih ya, kangkungnya saya campur-campur. Kangkung mahal banget di sini baca. Jadi berkatan banyak, ini saya campur-campur deh sama sayuran babae. Kadang saya campur pakai kol, kadang saya campur pakai
sawi putih. Dong saya campur sama cesim. Di rumah tempat saya kan dulu sebelum bikin perumahan dapat empang ya, empang kosong ada ikannya, itu banyak banget kangkung pada ini, bisa bareng mana gratis, nggak ngambil doang. Sekarang mah tuh empang digusur, diurug, bikin perumahan. Sedih nggak ya? Kalau masa kecil saya sedih. Sekarang kok bapak susah. Di rumah ya, kok pengen nyari asem, kita tinggal metik di kebun, payahnya, kacangnya kita nanem, jagungnya ada, itu rumah kakek saya tuh. Asemnya juga banyak ya, lalu sekarang mah susah banget. Udah tembok semua, itu di rumah saya. Tembok beton. Dulu kecil-kecil mah ya ampun. Saya nih waktu kecil juga main congkak kagak pakai kayu. Tanah saya bolong-bolongin tuh di rumah kakek saya. Tanah saya bolong-bolongin gitu dibuat congklak. Terus dicongklaknya pakai apa coba? Pakai biji rambutan. Nah, pakai biji rambutan dulu. Sekarang masih main semua tuh tanah. Sedih gak ya? Kakek saya dulu rajin banget almarhum. Kacang tanah dia nanem, kuntil, jagung dia nanem. Saya dulu pagi-pagi bantuin nanam kacang, dia yang ngebolong-bolongin tanahnya, saya naruh biji-biji tanahnya, biji kacangnya, saya yang bantuin. Waktu panen juga saya yang bantuin narik-narikin, sedang ada. Langsung udah kita bikin sayur asem. Bebeng nguluh juga punya. Mungkin di antara yang seumuran saya ada yang tahu pohon asem-aseman nggak? Kalau ada yang tahu komen ya. Jadi pohon asem-aseman dia daunnya itu bisa dibuat sayur asem, terus buahnya itu warna merah. Buahnya itu warna merah. Terus kalau dimakan tuh buahnya itu yang merah itu asem. Saya nyebutnya pohon asem-aseman. Tahu juga kalian nyebutnya apa? Sekarang mah udah gak ada. Mau ngerujak juga tinggal ada. Jambu air, jambu klutuk, buni, kecapi, rambutan, ada semua. Cabai juga tinggal metik. Paling modal bilang, modal apa namanya, gula Jawa, gula merah. Enak bener cuma bocah. Sekarang mah berboro. Ya, namanya udah perkembangan zaman ya. Ini buat kalian yang pengen tetap ngerasain jambu monyet, jambu air, mangga, rambutan, nanam dah di rumah tuh di pot, biar masih ada sejarahnya gitu. Takutnya ntar anak kita nggak ngerasain tuh buah apaan, nggak taunya cuma apel doang lagi sama jeruk. Terus sama ini nih apa, jamblang. Kalau yang punya pun jamblang, tanam jamblang. Pun jamblang, pun sao. Tanam dah tuh di pot. Habis. Begitu baik ya vlognya Po Ika. Masak kangkung hari ini. Jadi mah kangkung sesuai selera baik bocah. Mau diapain juga terserah dah. Udah bilang ngerti ini kan masak kangkung. Harus dah, kalau berhentinya. Jadi ya, makasih udah nonton vlog kali ini. Jangan lupa dicoba tips cara masak nasi. Terus kangkung Po Ika juga. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, di share di media sosial kalian. Dukung terus Po Ika sama Bangsa Benih ya. Pokoknya begitu ya. Makasih yang udah ngikutin. Assalamualaikum. Dadah.